Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum perkenalkan nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 1922311029. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review dari sebuah artikel yang berjudul Longitudinally Change Death Quality Scores and Their Association with Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Diseases in the EPIC Potsdam Study. Ini merupakan identitas dari jurnalnya yang diterbitkan di Journal Scientific Reports dengan volume dan halaman volume 14 artikel 13907 tahun 2024 dengan penulisnya adalah Franziska Genast, Daniela Vinikel, Olga, dan juga Matthias. Dengan reviewer adalah saya sendiri yang direview pada tanggal 16 November 2025 dengan link yang sudah tertera. Artikel tersebut bertujuan untuk mengevaluasi perubahan longitudinal 2 diet quality index, yaitu Mediterranean Pyramid Score dan juga Healthy Diet Score. Dan juga yang kedua adalah menilai hubungan perubahan skor tersebut dengan risiko diabetes mellitus tipe 2, infark miokard, dan juga stroke pada peserta EPIC Potsdam. Dan untuk subjeknya adalah 23.548 orang. Dengan rekrutmen itu sejak tahun 1994 dan juga 1998 dari masyarakat Potsdam dan juga sekitarnya. Metodenya sendiri adalah menggunakan desain cohort prospektif dengan pengukuran pola makan, yaitu FFQ pada baseline dan follow up. Ketiga, lalu ada penyesuaian yang dilakukan untuk mengatasi perbedaan sistematis antar FFQ. Lalu yang keempat adalah skor diet yang dianalisis, yaitu MEDBIR dan HDS. Lalu perubahan skor dihitung dalam bentuk persentase dan dikategorikan menjadi penurunan, stabil, atau peningkatan. Lalu analisis risiko diabetes mellitus 2, infark miokard, dan juga stroke menggunakan Cox Proportional Hazard Regression. Dan ya. Lalu untuk hasilnya sendiri adalah 60% peserta mengalami peningkatan lebih dari 5% pada skor MEDBIR dan HDS dalam kurang lebih 7 tahun. Nah, untuk HDS itu skor awal itu tinggi, yang menunjukkan bahwa risiko diabetes mellitus 2 dan juga stroke itu lebih rendah. Nah, perubahan longitudinal HDS itu tidak signifikan untuk diabetes mellitus 2 dan juga infark miokard. Lalu untuk penurunan HDS itu lebih dari 5%, sehingga itu tuh berarti bahwa ada peningkatan risiko stroke. Lalu untuk MEDBIR sendiri itu meningkat lebih dari 5%, yaitu meningkatkan risiko stroke dan tidak ada hubungan signifikan dengan risiko infark miokard. Dan juga manfaat peningkatan MEDBIR ini lebih kuat pada perempuan dan peserta dengan skor awal tuh rendah ke sedang. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihan untuk mengukur pola makan secara keseluruhan, bukan nutrien tunggal. Nah, banyak indeks berkorelasi kuat dengan asupan mikronutrien dan juga sensitif terhadap perubahan pola makan dalam intervensi jangka pendek maupun panjang. Lalu untuk kekurangannya adalah bias dipengaruhi oleh asupan energi total, di mana skor tinggi itu bisa muncul dari makan banyak, bukan yang makan sehat. Lalu untuk beberapa indeks tidak membedakan kualitas dalam satu kelompok makan. Misalnya whole grain versus refined grain. Lalu untuk validitas dapat rendah bila digunakan pada populasi berbeda dari tempat indeks ini dibuat. Misalnya indeks barat itu kurang cocok untuk digunakan oleh populasi di Asia. Untuk validitas dan reliabilitasnya didapatkan bahwa 6 skor diet quality berbasis FFQ itu memiliki validitas baik hingga tinggi, dengan skor 0,56 hingga 0,8. Lalu untuk HEI, DGAI, dan juga DII telah divalidasi terhadap nutrien dan biomarker meski bervariasi antara populasi. Lalu beberapa indeks itu menunjukkan reliabilitas baik, contohnya DQI anak dan FFQ konsisten pada tes dan retest di penelitian yang dilakukan oleh Huibrecht et al. Lalu selanjutnya ada potensi bias, di mana recall bias itu yaitu lupa detail makanan. Lalu social desirability bias, di mana dia itu melaporkan diet yang lebih sehat dari kenyataan. Lalu FFQ itu tidak selalu menangkap variasi harian dan dapat tidak sesuai bila tidak diadaptasi dengan lokal. Lalu cara meminimalisirnya adalah menggunakan biomarker asupan sebagai data pendukung, melakukan pengukuran berulang, misalnya multiple 24-hour recall untuk meningkatkan akurasi, lalu menyesuaikan FFQ dengan konteks lokal agar itu lebih representatif. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.